Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ramadan Silalahi, dengan NIM 3241121004. Saya dari kelas A, reguler 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Afrika. Materi sejarah Afrika kali ini yaitu analisis geografis dan demografis benua Afrika. Nah, pada materi pertama ini ada sebuah penjelasan yaitu bahwa Afrika adalah benua yang sangat luas dan memiliki keanekaragaman alam serta budaya yang luar biasa. Nama Afrika sendiri ini berasal dari kata Afrika yang dulunya digunakan untuk menyebut daerah koloni bangsa Kartago di wilayah Tunisia sekarang ini. Setelah jatuh ke tangan Romawi, nama itu meluas menjadi sebutan untuk seluruh benua besar yang terletak di sebelah barat Asia dan selatan Eropa. Afrika memiliki panjang sekitar 8.000 km dari utara hingga ke selatan dan lebarnya sekitar 7.400 km dari timur ke barat. Luasnya mencakup 1/5 permukaan bumi dengan jumlah penduduk yang sekitar 550 juta jiwa. Benua ini sebenarnya sangat kaya akan sumber daya alam seperti emas, intan tembaga, uranium, kopi, teh, coklat, karet. Namun kekayaan ini belum benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakatnya. Banyak negara di Afrika masih menghadapi krisis kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, dan berbagai penyakit tropis seperti malaria, demam kuning, serta Ebola. Jika kita melihat dari sisi geografis, Afrika dibagi ke dalam beberapa wilayah. Pertama, Afrika Utara yang memiliki tanah yang subur dan beriklim subtropis. Penduduknya terdiri dari bangsa Arab dan keturunan-keturunan Eropa. Kedekatan wilayah ini dengan Timur Tengah membuat budaya mirip dengan negara-negara di sekitar Laut Tengah. Kedua, wilayah gurun seperti Sahara dan Libya yang tandus dan panas dengan sedikit kehidupan. Ketiga, daerah peralihan di selatan di gurun yang lebih subur dan menjadi tempat tinggal utama bagi bangsa Negro. Keempat, Afrika Tengah yang penuh dengan hutan tropis, tetapi tanahnya kurang subur karena curah hujan yang sangat tinggi. Yang terakhir adalah Afrika bagian selatan yang beriklim sedang dan banyak ditinggali suku Bantu. Di masa penjajahan, wilayah ini menjadi salah satu pusat perbudakan oleh bangsa Eropa. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Afrika banyak yang hidup secara nomaden, yaitu berpindah-pindah untuk mencari lahan yang subur. Mereka sebagian besar bekerja sebagai petani dan hidup dengan mengandalkan hasil alam. Meski hidup sederhana, masyarakat Afrika dikenal memiliki sangat gotong royong yang tinggi. Mereka saling membantu dalam membangun rumah, mengolah lahan, atau menggembalakan ternak. Budaya musik, tarian, dan upacara keagamaan juga masih kuat dipertahankan hingga sekarang. Secara rasial, penduduk Afrika terdiri dari beberapa ras utama seperti Negroid, Busamanoid, Pygmoid, Mongoloid, dan Caucasoid. Selain kaya secara sosial, benua ini juga memiliki keindahan alam yang luar biasa, mulai dari hutan tropis, padang sabana, hingga gurun pasir yang luas. Namun, banyak orang barat dulu menganggap Afrika sebagai benua gelap karena mereka kurang mengenal kehidupan masyarakat dan kondisi alamnya. Padahal, banyak hewan khas seperti singa dan zebra justru hidup di padang rumput terbuka, bukan di hutan lebat seperti yang sering disangka orang. Dari sisi sejarah dan kebudayaan, Afrika sebenarnya memiliki banyak peninggalan penting. Penelitian arkeologi menemukan jejak peradaban di Mauritania, lembah sungai Niger, dan Zambezi. Masyarakat di Afrika Barat sudah mengenal sistem pertanian yang maju, sementara di wilayah selatan masih ada kelompok pemburu dan peramu. Meski begitu, kemajuan peradaban Afrika sangat terhambat oleh kondisi alam yang keras, tanah yang kurang subur, dan teknik pertanian tradisional yang belum
efisien. Dari keseluruhan pembahasan bisa kita disimpulkan bahwa Afrika adalah benua yang kaya akan sumber daya, beragam budaya, namun menghadapi tantangan besar dalam ekonomi dan pembangunan benua ini. Menyimpan potensi besar tetapi masih membutuhkan pengolahan dan perhatian agar masyarakatnya bisa menikmati kekayaan yang mereka miliki. Sekian penjelasan dari saya. Saya Maulana Ramadan Silalahi. Terima kasih.